Nah, kembali ke masa lalu, Dongju yang ikut pelatnas seketika jatuh cinta ketika melihat Hana untuk pertama kalinya. Tapi, 하지만 그 번치는 피할 수 ya, saking cintanya kepada Hana, ia nggak merasakan sakit apapun. Jika itu demi melindungi Hana, sama seperti sekarang, ia merasa baik-baik saja asalkan dapat melihat Hana. Nah, di ruang interogasi, Dongju kesal akibat si Joyong nggak mau ngomong sama sekali. Padahal kan yang lain juga kesal akibat si Dongju kabur dari rumah sakit hanya karena ingin melihat Joyong di penjara. Ya, meskipun ditunjukkan beberapa bukti terkait kematian Jinsu dan Gyeonggil, Joyong gak peduli karena merasa dirinya dapat bebas dengan mudah. Bahkan saat di penjara, ia menantang si Dongju. 목숨은 이제부터 거셔야지. Paginya, kakaknya si Kim tiba-tiba datang menjemput Joyong karena kasus itu sudah dialihkan ke kejaksaan, membuat Dongju sangat marah. Tapi kan sudah begitu aturannya, karena pegawai bea cukai yang terdeteksi melakukan penyelundupan harus ditangani pihak kejaksaan. Kim sendiri protes karena meskipun ia membenci kakaknya, tapi dalam hal pekerjaan, kakaknya gak bisa disuap. Namun kakaknya juga gak bisa apa-apa, karena sebagai PNS, ia harus patuh kepada aturan dan perintah atasan. Sementara Hana bertanya tentang arloji itu, dan Joyong mengakui kalau ia mendapatkannya dari orang Rusia. Hanya saja pertanyaan Hana tadi membuat Joyong semakin tertarik, apalagi Hana lah yang ia curigai membuka dokumen pentingnya kemarin. Ingin menunjukkan arloji itu, tapi ya, setelah kejaksaan turun, Kim tahu betul betapa berbahayanya si Joyong, dan ia nggak mau Hana terlibat langsung. Berbeda dengan Dongju yang masih ingin menghantam Joyong. Namun ya, Dongju memang belum sembuh dari lukanya, bahkan sampai muntah darah, di mana Joyong mengingatkan kalau Dongju harus urus kesehatannya dulu jika ingin berurusan dengannya. Nah, di rumah sakit, dokter menjelaskan kalau Dongju mungkin gegar otak ringan, tapi Dongju nggak boleh kabur lagi sebelum pemeriksaannya selesai. Meminta mereka mengabari keluarganya, namun ya, Dongju hidup sebatang kara sejak SMA, di mana Mansik meminta Hana menjaga Dongju karena hanya Hana yang si kunyuk itu dengar. Nah, sekembalinya di kantor, mereka terkejut karena kejaksaan mengambil alih semua kasus yang berhubungan dengan Joyong. Bahkan semua berkas si kelinci dan si monyet yang ditangani oleh timnya si Bejo, membuat Bejo bingung siapa sebenarnya PNS bernama Joyong itu, hingga kepala jaksa yang harus turun tangan. Malamnya, Hana yang merapikan kasur nggak sengaja melihat stiker di ponsel si Dongju. Teringat saat dulu, meskipun ia selalu menang, yang lain selalu nggak suka kepadanya, bahkan membulinya. Penyebabnya karena Hana selalu lambat latihan akibat sibuk jadi bintang iklan. Dan salah satu iklannya adalah kue bakpao. Makanya si Dongju suka memanggilnya gitu. Tapi melihat yang lain membenci Hana, bahkan membuang bakpao itu, Dongju pun segera mengambilnya karena ia nggak mau Hana kecewa jika melihat bakpao itu di tempat sampah. Di mana saat melihat Hana, ia pun tiba-tiba teriak. Ya, Dongju ingin Hana tahu kalau masih ada dirinya yang tidak membenci Hana, membuat Hana mulai tersenyum. Makanya ketika Dongju kalah di babak penyisian, ia menjadi orang pertama yang memberi stiker semangat itu. Dan sekarang ia ingin melepasnya, namun Dongju yang datang menghalanginya. Namun jelas dong si kunyuk gak melewatkan kesempatan emas itu. Sayangnya perawat datang, sehingga hal yang ditunggu-tunggu itu gak kesampaian. Gak berapa lama Kim datang. Selain gak mau membiarkan mereka berdua, ia juga ingin menyampaikan terkait Hana yang jadi target Joyong akibat melihat dokumen itu. Padahal kan meskipun sempat membuka isinya, Hana nggak membacanya akibat ia terlalu sibuk menangani imigran Yambian waktu itu. Hanya saja Hana nggak peduli soal menjadi target karena di saat yang sama Sokon melapor ke kepala jaksa kalau perintahnya telah dilaksanakan, di mana kepala jaksa pun segera melaporkan itu kepada wali kota, membuat Sokon semakin penasaran mengapa PNS pangkat rendah itu dapat mengontrol atasannya. Singkatnya, kejaksaan mengumumkan kalau Joyong terbukti membantu penyelundupan mobil mewah si monyet, tapi karena itu pelanggaran sepele, si Joyong hanya diskors 3 bulan. Alhasil, mereka pun menyelidiki latar belakang si Joyong yang ternyata pernah mendapat beasiswa kuliah, tapi cuti setelah 1 semester. Dan setahun kemudian, Joyong diterima sebagai PNS Bea Cukai
Dan menariknya, Joyong gak punya keluarga, gak pernah berhubungan dengan teman kampus, bahkan gak akrab dengan satupun rekan kerja di kantor. Selain itu, asetnya juga terbilang normal sebagai PNS, hanya punya rumah cicilan dan mobil LCGC. Padahal mah dari bisnis selundupan yang memanfaatkan si kelinci dan si monyet, Joyong punya banyak aset tersembunyi, di mana sekarang ia balapan pakai mobil mewah dengan sengaja nyalip kiri kanan biar orang-orang pada kecelakaan. Saking keselnya ia atas penangkapan sebelumnya. Gak hanya itu, ia memanggil 2 orang kepercayaannya untuk membantu. Tanda kalau kali ini ia serius melawan si Dongju. Besoknya, berita kecelakaan akibat mobil mewah itu menjadi viral, di mana Dongju dan lainnya langsung tahu kalau itu ulah si Joyong. Jadinya, Dongju lagi-lagi kabur dari rumah sakit hanya untuk menemui Joyong. Malamnya, ia pun ke kantor untuk menyelidiki ulang kasusnya, tapi teringat kata dokter bahwa ia harus makan bergizi. Ia pun bakar-bakar daging di sana, membuat Mansik yang baru datang langsung protes, tapi disuap sekali mah, Mansik langsung luluh. Dan yang jadi korban adalah tanaman yang dirawat si Udin. Kan Mansik yang baru tahu itu jadi panik, sok-sok nggak ngerti apa-apa. Begitupun si Dongju yang segera pergi. Hana sendiri diam-diam menemui Joyong untuk memberikan berkas sebagai bukti kalau ia tahu alasan Joyong membunuh Jinsu dan mencuri dokumen itu. Sementara Dongju dan Kim sangat panik ketika nyadar apa yang dilakukan Hana. Tapi baru mau mencari, Hana sudah datang menjelaskan kalau sebenarnya yang ia lihat di dokumen itu hanyalah logo perusahaan. Dan setelah memeriksanya, ia akhirnya tahu bahwa itu tentang ekspedisi Chongil yang didirikan tahun 1972. Hampir bangkrut tapi diserap melalui merger di tahun 2009. Dan faktanya nih, sebagai petugas bea cukai, Joyong mengawasi perusahaan tersebut di tahun yang sama ketika merger. Artinya Joyong ada hubungannya dengan kegiatan ekspedisi perusahaan itu, atau bisa saja dia adalah pemilik aslinya. Di saat yang sama, Joyong yang membacakan hasil penyelidikan itu jelas sangat terkejut. Ternyata Hana yang sempat dianggapnya remeh bukanlah polisi biasa. Tapi ia cukup tenang karena 2 orang kepercayaannya akan segera tiba di Korea. Besoknya, ketika mereka lagi pusing mau nangkap Joyong pakai cara apa, si Bejo tiba-tiba muncul menunjukkan permen narkoboy bernama Candy itu yang gak disita kejaksaan. Yah, itu Candy yang disita saat penangkapan kelinci dan si monyet, yang artinya itu pasti akan membawa mereka kepada si Joyong. Jadi Bejo mengajak mereka kerjasama, dan sebagai bentuk keseriusannya, Bejo menjelaskan semua info yang dimilikinya. Kalau orang yang menciptakan Candy adalah orang yang dijuluki Inarko alias Iblis Narkoboy. Hanya saja belum ada yang pernah melihat wajah Inarko, di mana rumor yang beredar nih, Inarko adalah pria setinggi 190 cm. Padahal Inarko sebenarnya adalah gadis ini yang gak lain adalah gadis Filipin kepercayaan si Joyong. Yah, sebelum menemui Joyong, Inarko ingin membasmi oknum di Korea yang memalsukan Candy-nya, di mana ia langsung menghabisi semua orang di sana, apalagi melihat banyak pakaian wanita, yang artinya oknum ini gak hanya memalsukan Candy-nya, tapi juga memperjualbelikan wanita. Sialnya, darah orang-orang itu kecipratan di setelan mahalnya, sehingga untuk memusnahkannya, ia pun ingin membakarnya sekalian. Masalahnya adalah, ya sebelumnya Joyong sempat mengabari kalau polisi sangat menyulitkan bisnis mereka, sehingga Inarko pun berniat menjadikan pembakaran itu sebagai jebakan, di mana ia melapor ke polisi, pura-pura sebagai korban wanita yang diperjualbelikan oleh Inarko. Jadinya tim Bejo dan Mansik bergegas ke sana. Padahal si Inarko sudah membuka semua tabung gas sementara ponselnya dipanaskan dalam oven biar meledak di waktu yang ditentukan. Tapi saat ingin keluar, lah ia lupa dong kalau oknum itu masih punya anak buah, membuatnya terpaksa harus membunuhnya. Tapi karena polisinya sudah hampir sampai, ia pun membiarkan yang satu hidup, pura-pura mengalah sambil minta tolong, sehingga Dongju yang sampai duluan langsung menumbangkan pria itu. Sialnya, saat yang lain masuk, ponsel di oven itu memicu kebakaran, dan mereka yang sadar segera berlindung. Ya, untungnya mereka selamat, di mana Inarko yang hampir tewas digenggam erat oleh si Dongju, meskipun tangannya lagi cedera. Di saat yang sama, pria bernama Leo inilah pimpinan mafia Rusia Kucing Hitam,
yang sangat Joyong percaya, di mana ia juga punya urusan untuk membasmi oknum yang bikin masalah di wilayah kekuasaannya. Sama seperti Inarko, Leo membunuh mereka tanpa banyak bicara, tapi ketika ingin pergi, ya, seorang pemuda menembak lengannya, dan meskipun Leo sangat brutal, ia selalu memaafkan anak muda yang masih punya masa depan. Beralih ke tempat tadi, di mana tim forensik mengumpulkan barang bukti, sementara Inarko sok-sok memasang wajah ketakutan, ngarang bebas bagaimana dirinya diperlakukan secara keji oleh pria setinggi 190 cm yang orang panggil sebagai Inarko. Dan karena mereka menganggap gadis ini sebagai korban yang nyawanya terancam akibat tahu wajah Inarko, mereka pun mengamankannya di rumah si Kim, di mana Hana ditugaskan untuk melindungi. Yang pasti Dongju gak melewatkan kesempatan itu, sok-sok ikut menjaga padahal ingin bersama si Hana. Masalahnya, aksi Dongju tadi membuat Inarko jatuh cinta, di mana saat Dongju yang perhatian kepada Hana jelas membuat Inarko cemberut. Lihat aja tuh wajahnya yang kesel macam psikopat. 근데 팔은 어쩌다가 다치신 거예요? Ya, daripada cemburu, Inarko berusaha merebut hati si Dongju dengan memuji kehebatannya tadi. Dan gak disangka mereka sama-sama mengidolakan Muhammad Ali, sang petinju legendaris yang terkenal dengan pernyataan bahwa kemustahilan itu tidak pernah ada. Yang pastinya kedekatan itu membuat Hana cemburu. Alhasil ketika Dongju gak bisa tidur nyenyak, Hana pun merawatnya dengan penuh kasih sayang, dan giliran Inarko yang cemburu. Paginya Dongju yang terbangun seketika senyum sumringah melihat tulisan terima kasih Hana di perbannya. Sehingga saat mandi ia pun sengaja teriak biar Hana yang masuk dapat dipeluknya. Kan itu membuat Hana emosi. Inarko sendiri menuduh mereka pacaran, tapi Hana mengelak membuat Inarko tersenyum dan berkata kalau Hana nggak mau maka ia yang akan memilikinya. 좋아하는 여자를 위해 몸을 내던지는 남자가 어디 그리 흔한가요? Ya, persaingan cinta semakin memanas, tapi karena ada peringatan ulta kepolisian, mereka pun menyerahkan tugas menjaga gadis itu kepada anak buah si Bejo. Masalahnya, komisaris yang cari nama baik ini sok-sok upacara di ruangan terbuka, membuat semuanya pusing. Lihat aja wajah mereka yang macam kepiting rebus. Begitupun yang dialami Hana, namun Dongju yang sadar itu segera melindunginya, padahal dia sendiri kepanasan. Ya, begitulah cinta yang harus selalu diperjuangkan dengan pengorbanan. Dan karena semua itu, Hana pun mulai tersadar kalau dirinya tuh juga cinta. Jadinya saat upacara selesai, Hana pun mengajak Dongju berdua. Namun tiba-tiba telinga Dongju berdengung, membuatnya pingsan seketika.